Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Doa saya, saudara tetap sehat dan penuh semangat serta terus berpengharapan di dalam kasih Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita sehingga firman Tuhan selalu berguna di dalam menuntun, mengajar, dan memberi hikmat bagi kita di dalam menjalani kehidupan. Saudara, marilah kita mempersiapkan hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah segala rencana kehidupan kami selalu di dalam penyertaan Tuhan. Perjalanan hidup kami selalu di dalam perlindungan-Mu. Ya Tuhan, Engkaulah yang memelihara hidup kami, sehingga kami terus dimampukan menjalani kehidupan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami mau belajar terus di dalam firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menuntun, mengubah, dan mengajari kami senantiasa untuk dapat melakukan segala yang baik di dalam kehidupan ini, sehingga setiap yang kami perbuat boleh kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Ajarilah kami Tuhan, agar kami dapat melakukannya. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini di awal bulan Maret, tanggal 1 Maret 2023, tepatnya pada hari Rabu, tertulis dalam kitab Yesaya 65 ayat 25. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia dikatakan demikian. Gopul dohot anak ni biru-biru marsaroha majapal. Jala singa manggagat panabian songon lebu. Jala ulok na makanguluhon orbuk dang be majahati manang mangago di sadok doloku nabadiai nina Jahoba. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pasca pembuangan Babel, bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Setibanya di Yerusalem, seharusnya mereka bersukacita dong, kembali ke tempat di mana mereka seharusnya berada. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka tiba di sana? Mereka tidak lagi melihat Yerusalem yang dulu mereka tinggalkan, Yerusalem yang mereka miliki sebelum mereka dibuang ke pembuangan Babel. Semua menjadi rusak, tidak ada keindahan, bait Allah runtuh, bangunan-bangunan tidak lagi berdiri pada tempatnya, suasana sangat mencekam. Ketika mereka keluar dari pembuangan itu, mereka tidak mendapatkan damai sejahtera. Kesusahan selalu menyelimuti hati mereka. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin terkadang ketika kita keluar dari satu persoalan, kita akan merasakan ada sukacita di baliknya. Ya, itu bisa saja terjadi. Tetapi ajab sekali ketika kita selesai dalam satu persoalan, kita pun menghadapi persoalan yang baru.
sehingga membuat kita merasa jenuh karena persoalan demi persoalan tidak kunjung berhenti. Itulah kehidupan. Hidup kita akan selalu diperhadapkan dengan berbagai-bagai pergumulan. Tetapi tahulah kita saudara, bahwasanya pergumulan yang terjadi dalam hidup kita adalah ujian untuk meningkatkan kualitas iman kita. Kalau kita tidak diuji, bagaimana iman kita dapat dibuktikan? Renungan kita pada hari ini, kita mau melihat bagaimana keajaiban Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang yang di dalam pengharapan. Bagaimana orang yang di dalam kesesakan yang berseru pertolongan dari Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu yang tidak mungkin menurut pikiran kita dapat dikerjakan secara nyata dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Renungan kita pada hari ini adalah suatu keajaiban, di mana segala sesuatu yang tidak mungkin tetapi menjadi nyata di dalam kehidupan. Allah akan memulihkan bumi. Allah akan memperbaiki segala sesuatu yang rusak, termasuk kehidupan kita. Segala sesuatu yang meremukkan hati kita akan dipulihkan oleh cinta kasih Tuhan. Semua baik diciptakannya. Dan kita harus percaya kalau pada akhirnya pun di dalam Tuhan akan tetap baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagaimana proses pembaharuan, proses pengubahan yang dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan di bumi. Segala sesuatu yang mencengangkan, yang tidak masuk di dalam pikiran logika kita. Di mana dikatakan tadi serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu. Dan ular akan hidup dari debu. Sesuatu yang tidak pernah terjadi di dalam kehidupan yang alami. Tetapi ketika Tuhan sudah berkehendak, ketika Tuhan sudah mengubah, semuanya menjadi mungkin. Hal-hal yang tidak masuk di dalam pikiran, yang tidak sampai di dalam ekspektasi kita, itu bisa terjadi ketika Tuhan sudah menghendaki. Sama seperti beberapa waktu lalu di dalam salah satu siaran televisi, ada yang berjudul Bedah Rumah, bukan? Rumahnya yang begitu lusuh, kumuh, kotor, bisa diubah dalam waktu sekejap saja dengan rumah yang jauh lebih baik. Dan ketika rumah baru itu ditunjukkan, betapa tercengangnya kita yang melihat. Sungguh begitu mengagumkan. Melebihi daripada itulah yang dikerjakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Bumi yang kotor, bumi yang rusak akan dipulihkannya. Kehidupan yang berantakan, kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dikembalikan pada kehendaknya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika saat ini kita sedang berjuang, jika saat ini kita sedang bergumul, jangan pernah menyerah. Teruslah berseru kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan menolong dan memulihkan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan dan kemampuanmu, karena ketika engkau berusaha melakukan yang terbaik di dalam hidupmu menurut pikiranmu, maka engkau akan kecewa. Tetapi biarlah Tuhan yang memimpin kehidupanmu. Biarlah Tuhan yang mengarahkan hidupmu untuk melakukan yang baik seperti yang dikehendakinya. Percayalah, segala sesuatu yang baik telah disiapkan Tuhan dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang indah telah disiapkan untuk mendatangkan sukacita bagi kita. Kiranya kita terus percaya segala yang baik yang sudah diberikan Tuhan akan tetap baik di dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami selalu penuh pengharapan di dalam menjalani kehidupan,
dengan terus berharap di dalam Tuhan. Biarlah kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia, sehingga kami boleh menang sampai di akhir kehidupan. Tuhan Yesus berkati kami hari ini dan sampai selamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.